Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. User experience dan user experience design. Ini pembahasan terakhir sebelum kita UTS di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sebagian mungkin tahu apa itu UX atau user experience gitu ya, atau mungkin sering mendengar juga kata-kata itu tentang UX, UI gitu ya. Ini adalah sebuah profesi sebenarnya di bidang teknologi atau produk gitu ya, produk yang dimana si profesi ini akan berkecimpung di dunia antara yang menghubungkan gitu, yang menghubungkan antara user atau konsumen yang menggunakan gitu kan dengan produk yang dipakainya. Produk itu macam-macam gitu ya. Kalau dalam masakan, alat-alat dapur gitu misalnya, ada tempat masak, kompor, dan sebagainya. Kalau misalkan teknologi kayak komputer, kemudian kendaraan kayak motor, mobil, dan sebagainya, itu merupakan produk. Nah, itu kan produk itu kan pasti digunakan gitu ya. Yang menggunakannya itu adalah konsumen. Nah, si konsumen ini kan adalah seorang manusia, di mana manusia itu dia pasti memiliki kebutuhan dan juga keinginan dan juga kenyamanan. Nah, si UX ini, user experience ini adalah bagaimana konsumen atau user itu bisa nyaman dalam menggunakan produk yang kita buat. Gitu. Jadi untuk pengertiannya, user experience itu adalah cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem. Gitu ya, atau aplikasi. Hal itu juga mengikuti persepsi penggunaan mengenai praktikan dan sebuah perangkat lunak, kemudian pengguna yang intinya subjektif dari para pengguna. Jadi, user experience adalah pengalaman konsumen dalam menggunakan produk yang dibuatnya. Atau misalkan kalau kita punya sebuah website, kita membuat sebuah website, kemudian website itu digunakan oleh orang lain gitu. Nah, atau contohnya gini, misalnya kita bikin sebuah website untuk sebuah sekolah gitu. Sekolah itu lagi membutuhkan aplikasi untuk penerimaan siswa baru. Dan dia, kepala sekolahnya minta bantuan kita untuk membuatkan website untuk penerimaan siswa baru tersebut. Lalu kita buatlah sebuah website. Kemudian sudah kita selesai, kita berikan ke kepala sekolahnya supaya digunakan. Nah, kemudian nanti si kepala sekolah ataupun calon siswa yang menggunakan aplikasi tersebut, administratornya, itu kan mereka berinteraksi langsung dengan aplikasi yang kita buat, dengan web yang kita buat. Nah, di dalam interaksi itu pasti ada pengalaman yang mereka rasakan, bagaimana si service, bagaimana si sistem web yang kita buat ini dapat melayani entah itu si siswanya ataupun si administratornya. Apakah mereka merasa nyaman ataupun tidak. Gitu. Jadi itu adalah pengalaman yang didapatkan oleh user dari service yang diberikan oleh sistem web yang kita buat. Nah, itu dinamakan dengan user experience. Dan pengalamannya itu bisa berupa-rupa, bermacam-macam, tergantung dari background, biasanya tergantung dari background si usernya, juga dari segala hal gitu. Tidak hanya tentang kemampuan dalam dia menggunakan, juga dari faktor psikologi dan sebagainya. Itu entah dia nyamannya seperti apa, itu adalah user experience dari konsumen kita. Kayak gitu. Nah, atau lebih mudahnya, user experience itu adalah ilmu yang fokus mempelajari bagaimana membangun produk yang tidak membuat user pusing saat menggunakannya. Kayak gitu. Jadi, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah website gitu ya, contohnya, di mana si website itu tidak membuat pusing si penggunanya. Gitu. Jadi mereka bisa nyaman menggunakan
aplikasi itu, bisa nyaman menggunakan produk itu gitu. Kalau misalkan saya analogikan, apa ya, misalnya sebuah kecap gitu ya, sebuah botol kecap, dimana kan dulu botol kecap itu terbuat dari beling kaca gitu ya, terbuat dalam bentuk beling kaca. Ternyata setelah dilakukan research oleh UX researcher, ternyata para konsumen itu banyak yang mengeluh tentang penggunaan tentang bentuk atau wadah yang disajikan oleh produk pembuat kecap itu dalam bentuk kaca seperti itu, dalam bentuk bulat kaca seperti itu. Kenapa? Karena menurut mereka itu susah untuk dikeluarkan gitu. Saat kecapnya ada di dalam dan mereka mau mengeluarkan kecapnya, itu agak sulit untuk dikeluarkan. Kemudian dilakukan penelitian, apa sih yang membuat mereka nyaman dalam menggunakan kecap itu. Ternyata menurut mereka lebih nyaman menggunakan botol kecap yang bisa ditekan gitu, misalkan yang bentuknya oval kemudian bisa dipencet kayak gitu. Jadi itu lebih mudah dikeluarkan. Nah, itu adalah user experience gitu. Dengan adanya user experience ini, maka produk yang kita buat itu bisa kita perbaiki menjadi lebih nyaman, lebih friendly dengan para konsumen nantinya gitu. Nah, user experience ini juga merupakan sebuah profesi gitu. Nah, si profesi dari user experience ini tidak melulu berasal dari dunia komputer. Bahkan sebenarnya kebanyakan itu bukan dari bidang ilmu komputer. Walaupun dari 100% mungkin hanya sekitar 30% aja orang yang ada di UX ini sebagai profesinya UX itu. Ada yang dari psikologi, komunikasi gitu ya, dari bisnis manajemen, dan background latar pendidikan yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman suka komputer tapi nggak terlalu suka ngoding gitu ya, kemudian pengen tetap bekerja di dunia komputer, misalnya teman-teman bisa melamar sebagai user experience itu, minta di perusahaan yang berbau teknologi, tapi teman-teman bisa melamar menjadi seorang user experience design gitu. Nah, UX ini sebenarnya memiliki sweet spot. Jadi si UX ini merupakan irisan dari ketiga bidang teknologi, bisnis, dan kebutuhan user gitu. Ini di tengah-tengahnya adalah irisan dari ketiga bidang ini nih gitu. Jadi seorang UX nanti dia akan bertanggung jawab bagaimana harus memikirkan ya, bagaimana si produk yang dia buat itu dapat berdampak bagus terhadap bisnis yang sedang dijalankan saat ini. Kemudian juga berdampak terhadap teknologinya, di mana itu dapat memberikan solusi gitu. Kemudian juga itu sebagai kebutuhan bagi user, di mana produk yang dibuat itu harus dapat mudah digunakan oleh user gitu. Itu adalah sweet spotnya, terdiri dari 3 bidang. Bisnis harus berdampak bagus terhadap bisnis, kemudian teknologi itu harus dapat didesain semudah mungkin gitu ya, didesain, didevelop oleh tim-tim pengembang saat ini gitu. Maksudnya yang bisa masuk akal, yang memang bisa diciptakan. Kemudian juga kebutuhan user, di mana aplikasi yang dibuat itu harus dapat mudah digunakan oleh user. Seperti itu. Itu adalah sweet spot dari UX design ini. Gitu. Nah, itu sweet spotnya UX. Mungkin teman-teman juga sering gitu dengar UX, UI. UX itu kan user experience ya. Terus bedanya sama UI gitu, user interface, itu apa? Kalau UX itu berarti kita berhubungannya dengan konsumen. Gitu, kita mencari tahu mereka nyamannya kayak gimana. Terus mulai dari cara mereka menggunakan aplikasi, mulai dari karakter mereka seperti apa, kemudian psikologinya seperti apa gitu. Itu user experience
kita merhatikannya di sana. Kemudian kalau misalkan kita sudah melakukan riset terhadap konsumennya, merekanya suka gimana sih gitu. Misalkan kita bikin web, terus kita tanya ke mereka tuh sukanya web itu seperti apa sih? Kalau misalkan tombolnya itu enaknya kayak gimana gitu. Terus warnanya itu bagusnya kayak gimana sih gitu warnanya gitu. Itu kita harus semuanya penilaiannya subjektif dari seorang user, dari seorang konsumen. Itu jadi kita dan apa yang diberikan oleh user gitu, apa yang dibilang user ke kita itu kan pasti berdasarkan rule atau ada aturan-aturan pertanyaan gitu ya yang kita buat gitu. Nah, dari sana kemudian kita hubungkan lagi dengan ke bisnis kita gitu, dari user ini ke bisnis kita. Apakah yang diinginkan user itu bisa ditampung atau bisa nanti berdampak bagus terhadap bisnis kita atau tidak, kayak gitu. Yang pastinya harus menimbulkan profit yang tinggi, kayak gitu. Maksudnya nggak terlalu tinggi tapi bisa berdampak bagus terhadap bisnis kita, kayak gitu. Itu berhubungan. Kemudian dari keinginan user itu juga harus bisa diciptakan oleh teknologi, artinya harus yang mungkin bisa di-create gitu. Karena biasanya mungkin keinginan manusia itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin suka sesuatu hal yang instan setiap manusia itu. Nah, apakah hal tersebut dapat dibuat atau diciptakan oleh teknologi saat ini atau tidak? Kayak gitu. Itu. Nah, dari sana, dari hasil riset tersebut, dari penelitian tersebut, kemudian nanti si UX riset ini atau UX ini akan membuat sebuah laporan. Nanti si laporan itu bisa dikerjakan oleh seorang user interface, user design gitu, user experience design. Itu nanti akan diaplikasikan terhadap aplikasi yang dibuatnya itu seperti apa. Entah itu nanti akan ada updatean baru, apa yang harus diupdate dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dari usernya. Itu jadi UX ini berhubungannya dengan konsumen, sedangkan kalau UI ini adalah bagaimana aplikasi yang kita buat itu ingin dilihat seperti apa oleh si usernya. Gitu. Jadi lebih ke visual tampilannya itu bagaimana, kayak gitu. Karena UX dan UI ini adalah biasanya backgroundnya itu banyak yang dari desainer. Itu banyak yang dari desain, mereka jadi seorang user experience maupun user interface. Itu bukan dari seorang programmer murni. Walaupun sebenarnya di Indonesia ya, untuk bagian UX, front end, project manager, coding, coder, programmer itu dipegang oleh satu orang atau bisa dinamakan dengan stack programmer. Walau masih seperti itu ya, dampaknya sebenarnya kurang bagus karena itu akan menambah beban pekerjaan dari seorang yang punya tanggung jawab di sana gitu. Harusnya sih dibagi-bagi biar pekerjaannya bisa baik lagi, itu harusnya. Nah, kemudian user experience ini juga membutuhkan pengguna ya. Seperti tadi saya bilang, user experience ini kan berhubungannya dengan pengguna atau konsumen atau user. Nah, dia akan melakukan research atau interview terhadap user tentang aplikasi yang digunakan gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat misalkan download aplikasi di Play Store itu suka ada reviewnya. Itu salah satunya sebenarnya untuk ini juga, untuk pengembangan aplikasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pengguna gitu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang harus bisa dijawab oleh para pengguna nantinya. Walaupun sebenarnya bisa dikembangkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bisakah pengguna menggunakan aplikasi tersebut? Apakah user bisa mencari dari aplikasi tersebut? Apakah sudah memenuhi ekspektasi? Apakah pengguna ingin menggunakannya? Apakah sistem dibutuhkan? Apakah bisa dipercaya? Atau apakah bisa diakses atau tidak? Itu adalah daftar pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh user nantinya. Ini salah satu riset yang
dilakukan untuk mendalami kebutuhan dari pengguna. Nah, kemudian alasan pentingnya UX itu ya. Yang pertama untuk memudahkan pengguna. Memudahkan pengguna ya karena UX itu kan user experience ya, artinya pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Ya tujuannya pasti untuk membuat aplikasi itu dapat mudah digunakan oleh pengguna gitu. Mereka tidak kebingungan saat menggunakannya. Kemudian selain itu, salah satu tujuan juga untuk meningkatkan minat pengguna terhadap aplikasi yang kita buat gitu. Jadi selain mudah digunakan, harus juga menimbulkan daya pikat gitu, artinya dia bisa merekomendasikan aplikasi yang sedang digunakan tersebut kepada temannya atau sanak saudaranya sehingga mereka juga bisa menggunakan aplikasi yang dibuat. Nah, bagaimana cara untuk bisa seperti itu? Yang pastinya harus balik lagi ke poin yang pertama tadi, di mana si aplikasinya harus dapat mudah digunakan. Nah, setelah mudah digunakan itu pasti nanti bisa meningkatkan minat dari para penggunanya. Kemudian di UX ini jadi menjadi faktor kesuksesan gitu kan. Setelah tadi mudah digunakan, kemudian dari setelah mudah digunakan para user-user itu dapat merekomendasikan ke orang lain. Nah, dari rekomendasi itu pasti jadi banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga itu menjadi faktor kesuksesan dari aplikasi tersebut diciptakan. Gitu. Nah, semakin banyak peminat, maka pasti akan meningkatkan permintaan terhadap sesuatu. Jadi permintaan barang juga, permintaan produknya itu akan menjadi meningkat. Itu kan berarti semakin meningkatnya permintaan pasar, itu akan menjadi meningkatkan juga kesuksesan dalam bisnis tersebut. Kayak gitu. Terus yang keempat pasti memiliki user interface yang baik. Nah, ini adalah salah faktor yang menyangkut dari ketiga poin tadi yang sebelumnya, di mana mudah digunakan, kemudian user dapat merekomendasikan dan menjadi faktor kesuksesan. Itu harus juga diimbangi oleh user interface yang baik atau visualisasi yang baik gitu ya. Bagaimana si aplikasi itu dapat dilihat oleh user itu menyenangkan gitu, mudah penggunaannya, dan mereka bisa nyaman dengan tampilan dari aplikasi yang dibuat gitu. Kalau misalkan rumah, berarti rumah itu saat kita melihat dari luar pun, wah keren nih, kayaknya seru kalau saya tinggal di situ gitu. Itu user interface seperti itu gitu. Jadi saat melihat sebuah website, mereka akan senang dengan tampilannya, mereka senang dengan jenis fontnya, mereka senang dengan icon-icon yang ada di dalam website tersebut. Itu user interface yang baik, yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dari pada usernya itu sendiri. Dan yang kelima, itu menjadi pesaing produk lain. Ya, karena UX ini pasti akan meningkatkan dari kualitas produk yang digunakan, yang kita ciptakan. Dan dengan meningkatnya kualitas tersebut, itu akan menjadi daya saing bagi produk-produk yang lain juga untuk terus meningkatkan kualitas dari produk yang mereka miliki. Gitu. Contohnya misalkan WhatsApp, Facebook, Instagram itu sekarang lebih banyak digunakan oleh para pengguna, oleh para user dibandingkan dengan produk-produk serupa seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya keunggulan gitu. Salah satunya itu menjadi saingan dari produk-produk yang lainnya. Maka kualitas dari aplikasi yang kita buat, dari produk yang kita ciptakan itu harus terus-terusan ditingkatkan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi saingan bagi produk-produk serupa nantinya, sehingga kualitasnya itu dapat menjadi sangat baik, bisa memenuhi kebutuhan daripada user-usernya. Nah, di sini ada aspek-aspek pemahaman dari UX gitu ya. Yang pertama berubah-ubah pastinya, karena kebutuhan orang kan berbeda-beda ya. Kemudian kebutuhan orang berbeda-beda, karakter orang juga berbeda-beda, sehingga
aplikasi yang dibuat juga pasti akan terus-terusan mengalami perubahan, pembaharuan gitu kan. Nah, biasanya pembaharuan itu kadang ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat user agak mulai kebingungan dengan cara penggunaannya. Nah, kita harus memberikan penjelasan kepada user bahwa akan ada fitur-fitur baru dalam pembaharuan aplikasi, sehingga si user juga harus bisa meningkatkan pengetahuan mereka terhadap aplikasi tersebut. Kayak gitu. Kemudian, selain dari perubahan berdasarkan zaman gitu ya, kita juga harus bisa tetap memperhatikan para pengguna kita, karena itu adalah lumbung dari penghasilan kita gitu kan. Kalau kita melakukan perubahan terus-terusan sedangkan tidak mengimbangi atau kita tidak memperhatikan kemampuan dari penggunanya, itu akan sangat merugikan mungkin ya, karena si user nanti tidak akan, atau mereka akan merasa kebingungan dalam menggunakan aplikasinya, sehingga ada kemungkinan mereka bisa berpindah ke produk yang lainnya. Kayak gitu. Jadi, selain kita harus memperhatikan pembaharuan dari aplikasi, kita juga harus memperhatikan dari kemampuan penggunanya. Gitu. Dan UX ini juga tidak memiliki metodologi gitu kan. Kenapa? Karena keinginan manusia kan berbeda-beda ya, maksudnya kita polanya random gitu, manusia itu polanya random, kadang ada yang suka A, kadang ada yang suka B, ada yang suka C gitu. Jadi untuk melakukan peningkatan kualitas itu ada beberapa pendekatan dan tahap-tahapan yang mungkin berbeda-beda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Makanya di sana tidak ada metodologi yang paten gitu, yang metodologi yang statis itu pasti akan terus-terusan berubah-ubah kayak gitu. Dan UX ini adalah bukan user interface gitu. Kalau user interface kan bagaimana si produk itu ingin dilihat oleh user. Nah, kalau UX ini adalah kita lebih memahami, lebih mendalami ke usernya gitu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, nanti bisa diterapkan terhadap aplikasi yang kita buat gitu. Perbedaannya itu. Jadi user experience ini nanti yang akan diterapkan terhadap user interface berdasarkan dari kebutuhan dan keinginan dari para pengguna gitu. Dan user experience ini merupakan landasan dari user interface dalam pembuatan sebuah produk. Jadi sebelum user interface, kita harus tahu dulu nih user itu pengennya seperti apa. Nah, setelah kita tahu user itu pengen seperti apa, yang telah kita dapatkan dari user experience, maka baru kita bisa merancang atau mendesain sebuah user interface dalam sebuah produk, kayak gitu. Nah, kemudian testing kepada pengguna selanjutnya. Langsung bisa dicoba kepada pengguna untuk kemudian akan ada feedback, entah itu kekurangan maupun kelebihan dari produk. Nah, dalam hal ini biasanya produk akan bersifat beta dalam masa pengujiannya. Kalau misalkan testing pada pengguna itu, misalkan kalau aplikasi biasanya ada, kalau kita ada aplikasi baru biasanya suka ada trial gitu ya, masa trial itu adalah masa percobaan, apakah si user itu suka atau tidak gitu. Atau misalkan kalau jangan komputer, atau misalkan produk sampo gitu ya, teman-teman suka ada produk sampo, kemudian produk ini adalah untuk uji coba, tidak diperjualbelikan. Nah, itu adalah testing yang dilakukan secara langsung kepada pengguna. Apakah mereka bisa menerima produk yang kita buat atau tidak? Kayak gitu. Nah, bukanlah usability. User experience mencakup hampir keseluruhan yang dialami oleh user. Berbeda dengan usability yang hanya mencakup sebagian dari user experience. Kalau usability adalah penggunaannya, di mana mereka, si user ini bisa menggunakannya atau tidak. Nah, sedangkan kalau user experience itu adalah keseluruhannya, mulai dari menggunakan, bagaimana dia merespon aplikasi yang kita buat, apakah mereka bisa meningkatkan kebahagiaannya gitu. Jadi user experience itu lebih memperhatikan habit atau kebiasaan dari para pengguna
Itu bukan dari bagaimana mereka menggunakan aplikasinya, tapi lebih fokus ke habit dari penggunanya gitu. Nah, kemudian sulit dikerjakan sendiri, jelas user experience ini karena mencakup keseluruhan dari pengguna gitu kan, tidak hanya dari usability gitu, bahkan dari segalanya, mulai dari research, planning dan lain sebagainya, testing juga, itu banyak sekali job desk yang harus dikerjakan, sehingga dalam user experience itu kita membutuhkan banyak tim, membutuhkan banyak orang untuk bisa mengelola produk tersebut sehingga bisa digunakan oleh para pengguna nantinya. Nah, di sini ada elemen dari user experience gitu. Ada 5, itu mulai dari strategi, kemudian scope, struktur, skeleton, dan juga surface. Nah, mulai dari strategi dulu untuk user experience-nya. Kita harus mengetahui kebutuhan dari user itu seperti apa. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan dari usernya, kita juga harus menentukan tujuan dari project yang dibuat itu buat apa. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dari user. Kemudian dari scope-nya atau dari batasannya, kita harus menentukan spesifikasi fungsinya itu seperti apa. Fungsinya itu spesifikasinya seperti apa, kemudian konten yang dibutuhkan itu bagaimana, dan kita harus melakukan juga analisis penelitian gitu ya, dari mulai dari tadi ya strategi yang kita buat, kita kebutuhan dari user dan juga tujuan dari project yang dibuat itu kita masukkan ke dalam sini nih kebatasannya. Mulai dari spesifikasi fungsinya, kemudian konten nanti seperti apa, kemudian riset analisis yang digunakan harus bagaimana. Kemudian strukturnya juga untuk eksperimen ini, user elemen eksperimen ini, mulai dari information extractor, kemudian user flow-nya. Kita membuat alur dari aplikasi yang dibuat berdasarkan dari yang kita buat sebelumnya, dari riset analisis sebelumnya. Itu struktur atau alur-alur kerjanya itu, alur sistemnya itu bagaimana. Kemudian dari skeleton juga surface. Nah, ini adalah beberapa tim. Jadi ini ada UX researcher. Ini sebenarnya profesi yang berbeda-beda, yang berhubungan. Ini masih dalam satu user experiment. Cuman ini ada sub-sub profesinya. Di mana di UX researcher, user experiment researcher, dia memiliki scope pekerjaannya dari strategi sampai skeleton. Kemudian UX designer atau interaction designer, dia scope kerjanya dari strategi sampai dengan skeleton, surface juga setengahnya juga gitu. Nah, nanti ini yang tampil di awalnya, yang tampil di permukaannya gitu, yang sering orang-orang tahu adalah hanya surface-nya aja gitu. Jadi secara visualnya yang sudah jadinya. Padahal sebenarnya untuk user experience itu banyak banget elemen-elemen yang harus diperhatikan gitu. Nah, supaya teman-teman lebih tahu, nanti akan saya kasih link wawancara gitu, link wawancara, link interview dari channel YouTube yang membahas tentang user experience ini. Dimana nanti si pembicaranya itu kalau tidak salah dari UX, dari Gojek, yang nanti akan menjelaskan seperti apa user experience ini dan apakah menguntungkan kalau misalkan kita ingin menjadi seorang user experience gitu. Nanti saya akan kasih linknya di WhatsApp group, di Google Classroom. Teman-teman bisa langsung dilihat seperti apa. Biasanya itu kita akan dijelaskan tentang kalau misalkan kita kuliah di jurusan komputer, jurusan programmer, kemudian kita tidak tahu coding gitu ya, tidak ngerti coding, mungkin salah satu jalan yang bisa kita tempuh, kita bisa menjadi seorang user experience gitu. Oke, linknya nanti akan saya simpan di Google Classroom. Teman-teman bisa dicek, bisa dicoba nanti dilihatnya, dipelajari.